Kode Timnas Indonesia panggil Elkan Bagot. Thomas Paul akui punya darah Indonesia, bantah keturunan Malaysia. Ramadan Sananta bocorkan cara Yeom Ki-hun bikin striker Timnas Indonesia makin tajam. Indonesia bisa kalahkan Arab Saudi dan Australia jika bermain sempurna. Gol perdana Mateo Bakker dan tekad besar untuk Timnas U17 Indonesia. Ucapan selamat ulang tahun dari Timnas Indonesia kepada Elkan Bagot di akun Instagram resmi Timnas Indonesia menimbulkan spekulasi baru mengenai masa depannya bersama tim Merah Putih. Setelah cukup lama tidak dipanggil karena adanya rumor hubungan yang kurang harmonis antara Bagot dan pelatih Sintayong, unggahan tersebut bisa menjadi sinyal bahwa situasi mulai membaik. Elkan Bagot yang kini berusia 22 tahun dan memiliki tinggi 196 cm merupakan bek dengan potensi besar untuk memperkuat lini belakang Timnas Indonesia. Namun ketidakhadirannya dalam beberapa kesempatan sebelumnya memunculkan pertanyaan dari publik. Rumor yang beredar menyebutkan adanya perbedaan pandangan atau ketegangan antara Bagot dan Sintayong yang membuatnya jarang mendapat panggilan sejak saat itu. Namun momen ulang tahun yang diperingati oleh Timnas Indonesia ini bisa jadi pertanda bahwa hubungan antara keduanya mulai membaik. Kehadiran Bagot di FIFA Matchday November 2024 menjadi sesuatu yang sangat mungkin, mengingat kualitasnya yang masih dibutuhkan Timnas Indonesia. Jika memang Sintayong memutuskan untuk memanggil Bagot pada FIFA Matchday mendatang, ini bisa menjadi titik balik hubungan mereka. Kembalinya Bagot juga akan memperkuat barisan pertahanan Indonesia, apalagi dengan postur tingginya yang membuatnya unggul dalam duel udara. Namun hingga saat ini belum ada pengumuman resmi terkait pemanggilan Bagot untuk laga November. Ucapan ulang tahun tersebut bisa jadi hanyalah bentuk apresiasi terhadap pemain bertalenta yang pernah memperkuat Timnas Indonesia. Tanpa mengindikasikan pemanggilan dalam waktu dekat. Kendati demikian penggemar Timnas tetap berharap bahwa ini adalah langkah awal dari rekonsiliasi antara pemain dan pelatih. Thomas Paul baru-baru ini mengungkapkan bahwa dirinya memiliki darah keturunan Indonesia. Pengakuan ini ia sampaikan dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha di kanal YouTube. Ia merasa perlu menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki darah keturunan Malaysia, seperti yang sempat dikabarkan oleh beberapa pihak. Ia juga menambahkan bahwa sebelum wawancara itu berlangsung, dirinya sempat menelepon kakak dari kakeknya untuk mengonfirmasi lebih jauh mengenai sejarah keluarganya. Menurut Paul, kakeknya pindah ke Belanda pada tahun 1948 ketika usianya baru 2 tahun. Meskipun kakeknya sudah meninggal, kakak-kakeknya bercerita bahwa pada usia 22 tahun, kakeknya masih berstatus sebagai warga negara Indonesia. Kenangan dan cerita dari keluarga inilah yang membuat Paul merasa terhubung dengan Indonesia, meskipun secara fisik ia tidak terlalu tampak seperti orang Indonesia. Paul menyadari bahwa secara penampilan fisik, dirinya lebih mirip bule ketimbang orang Indonesia. Ia mengakui bahwa gen bule yang dominan datang dari ibunya, sementara sisi Indonesia berasal dari ayahnya yang berdarah campuran Indonesia-Belanda. Meski belum pernah menginjakkan kaki di Indonesia, Paul tidak merasa asing dengan budaya dan unsur Indonesia. Salah satu hal yang paling dekat dengan dirinya adalah masakan Indonesia. Paul bercerita bahwa ayahnya sering memasak makanan khas Indonesia di rumah, sehingga ia tumbuh dengan rasa akrab terhadap cita rasa Nusantara. Saat ditanya mengenai kemungkinan memperkuat Timnas Indonesia, Paul menjelaskan bahwa sejauh ini belum ada kontak resmi dari PSSI, namun ia sangat terbuka dengan ide tersebut. Ia juga kembali menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki darah keturunan Malaysia, meskipun ada yang pernah menanyakannya. Ramadan Sananta mengungkapkan rahasia di balik peningkatan kemampuannya dalam mencetak gol. Rahasia tersebut terletak pada sesi latihan khusus yang diberikan oleh pelatih striker Timnas Yeom Ki-hun. Yeom Ki-hun membawa keahliannya untuk membimbing para penyerang muda Indonesia.
Sananta menjelaskan bahwa Yeom Ki-hun memberikan perhatian khusus pada aspek-aspek yang harus dikuasai oleh seorang striker sejati. Latihan yang diberikan Yeom Ki-hun sangat spesifik dan terfokus pada kebutuhan seorang striker. Mulai dari pergerakan tanpa bola, penyelesaian akhir yang akurat, hingga kemampuan menjaga bola di bawah tekanan lawan. Latihan-latihan ini dirancang untuk membantu para striker Indonesia mengasah insting mencetak gol dan menjadi lebih efektif di depan gawang. Sananta merasa sangat terbantu dengan latihan-latihan yang diberikan Yeom Ki-hun. Ketiga aspek tersebut merupakan fondasi yang kuat bagi seorang striker untuk bisa bersaing di level tertinggi. Dengan latihan yang konsisten, Sananta percaya diri bahwa dirinya dan para striker lainnya akan terus berkembang. Salah satu kunci keberhasilan latihan adalah komunikasi yang baik antara pelatih dan pemain. Yeom Ki-hun tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga aktif berkomunikasi dengan para pemainnya. Komunikasi yang terbuka memungkinkan Yeom Ki-hun untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada para pemainnya. Latihan yang diberikan Yeom Ki-hun tidak hanya bermanfaat bagi Sananta, tetapi juga bagi para striker lokal lainnya. Dengan ilmu yang didapat dari Yeom Ki-hun, para striker lokal diharapkan dapat meningkatkan kualitas permainan mereka dan bersaing di level yang lebih tinggi. Kehadiran Yeom Ki-hun sebagai pelatih striker merupakan berkah bagi sepak bola Indonesia. Jackson F. Tiago mengungkapkan pandangannya yang menarik tentang peluang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya salah satu tiket ke turnamen tersebut hampir pasti akan dipegang oleh Jepang. Baginya Jepang berada di level yang jauh di atas negara-negara lain yang tergabung dalam grup C. Jackson F. Tiago menegaskan bahwa tak ada satupun tim di grup tersebut yang bisa menandingi kekuatan Jepang. Ia menyebutkan bahwa Jepang memiliki keunggulan signifikan dibanding negara-negara lain seperti Australia dan Arab Saudi. Meskipun Australia dan Arab Saudi dianggap lebih kuat dibanding negara-negara lain di Asia, mereka tetap berada di bawah Jepang. Meski begitu, Jackson F. Tiago yakin bahwa timnas Indonesia tetap memiliki peluang untuk bersaing melawan Australia dan Arab Saudi. Namun ia juga menekankan bahwa ada satu syarat utama yang harus dipenuhi oleh skuad Garuda jika ingin memenangkan pertandingan melawan kedua negara tersebut. Ia mengingatkan bahwa di level kualifikasi Piala Dunia, kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Jackson F. Tiago kemudian mengingatkan peristiwa yang terjadi saat Indonesia menghadapi Cina, di mana kesalahan kecil yang dilakukan oleh pemain Indonesia langsung berbuah gol. Menurutnya hal seperti ini harus menjadi pelajaran penting bagi timnas Indonesia jika ingin bersaing di level tertinggi. Setiap momen di lapangan harus dijalani dengan konsentrasi penuh. Jackson F. Tiago menutup pandangannya dengan harapan besar agar timnas Indonesia mampu tampil maksimal dan memenuhi syarat-syarat yang ia sebutkan. Ia sangat ingin melihat Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Baginya tidak ada yang mustahil selama timnas Indonesia bisa bermain tanpa celah, menghindari kesalahan dan tampil dengan performa terbaik dari awal hingga akhir pertandingan. Dalam laga melawan Kuwait, Bakar menjadi pahlawan kemenangan timnas Indonesia dengan gol krusial yang memastikan kemenangan Garuda Muda. Setelah pertandingan, Bakar berbicara tentang momen spesial tersebut. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sudah lama mempersiapkan diri untuk mencetak gol di turnamen ini. Bakar tidak sekadar berbicara tentang keyakinan, tetapi juga tentang usaha yang telah ia lakukan untuk mewujudkan mimpinya mencetak gol bagi timnas Indonesia. Ini bukan hanya soal keberuntungan, melainkan tentang tekad dan fokus yang ia bangun sebelum turnamen dimulai. Bakar juga menjelaskan bagaimana ia merasa sangat gembira setelah berhasil mencetak gol. Bagi seorang pemain muda, mencetak gol di ajang internasional tentu merupakan pencapaian besar. Itu adalah momen yang mengukuhkan dirinya sebagai salah satu bintang masa depan sepak bola Indonesia. Ia menyadari betul bahwa ini baru permulaan, dan ia berharap bisa memberikan kontribusi lebih besar di masa mendatang. Tidak hanya menjadi pencetak gol, Mateu Bakar menunjukkan bahwa dirinya adalah pemain yang memiliki ambisi besar. Gol tersebut menjadi wujud dari mimpi dan kerja kerasnya selama ini. Sebagai pemain muda yang lahir dan besar di Australia, Bakar membawa kebanggaan ganda ketika mengenakan seragam Garuda di dadanya. Gol perdananya bagi timnas Indonesia ini tentu menjadi momen bersejarah bagi dirinya.
Selain merayakan kemenangan, Bakar juga merasa bangga bisa mewakili Indonesia di level internasional, membawa nama negara asal keluarganya ke pentas sepak bola Asia. Lebih dari sekadar gol, Matteo Bakar telah memberikan contoh tentang pentingnya mentalitas juara bagi generasi muda. Ia telah menunjukkan bahwa persiapan mental sama pentingnya dengan persiapan fisik dan teknis dalam menghadapi pertandingan besar. Dalam beberapa minggu sebelum turnamen, ia telah menetapkan target pribadi, memvisualisasikan gol yang ingin ia cetak dan bekerja keras di lapangan untuk mencapainya. Pemain muda ini menginspirasi rekan-rekannya untuk mengikuti jejaknya, bahwa kerja keras dan keyakinan diri bisa membawa hasil nyata di lapangan. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up my thoughts.